Dan pemirsa berikutnya PP Muhammadiyah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam penetapan Hari Raya Idul Adha ini, pemirsa Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 jatuh pada Rabu 27 Mei 2026, sementara awal bulan atau tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan ini, Hari Arafah atau 9 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Selasa 26 Mei 2026. Penetapan Muhammadiyah ini berdasarkan pada hasil hisab astronomis global yang menggunakan parameter kalender global (PKG), yakni sistem yang dirancang untuk menghadirkan keseragaman awal bulan Hijriah bagi seluruh umat Islam di dunia. Dalam sistem ini, penentuan awal bulan tidak lagi bergantung pada batas wilayah negara, melainkan menggunakan prinsip keterlihatan hilal secara global. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseragaman penentuan awal bulan Hijriah bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam laman resminya, Muhammadiyah menjelaskan bahwa ijtima dilakukan di hari Sabtu kemarin pada pukul 20.0102 waktu UTC atau Universal Time Coordinated. Namun saat matahari terbenam di hari ijtima, belum ada wilayah di bumi yang memenuhi syarat PKG 1. Kriteria itu mencakup tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat sebelum pukul 24 UTC. Setelah pukul 24 UTC, tidak ada wilayah di daratan Amerika yang memenuhi syarat tinggi bulan minimal 5 derajat, elongasi minimal 8 derajat, serta ijtima terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Karena dua parameter tak terpenuhi, maka awal Zulhijjah tidak dapat dimulai pada 17 Mei, melainkan ditetapkan pada Senin 18 Mei 2026. Tim Liputan, Berita 1. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk membahas lebih dalam terkait dengan sidang isbat dan juga pantauan hilal kali ini. Telah bergabung bersama dengan kami Pak Kiai Haji Agus Tri Sundan, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore. Ada Anissa di studio. Pak Kiai, ini kita ketahui bahwa dalam informasi sebelumnya disebutkan Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Adha di tahun ini jatuh pada 27 Mei 2026. Apa sebetulnya dasar dari penetapan ini, Pak Kiai? Dasar ini menggunakan KGT ya. KGT itu untuk mengetahui itu ini sebenarnya sudah di Gorontalo sudah kelihatan waktu Indonesia bagian tengah. Jadi itu sangat luas sekali. Jadi ini melihat dari dunia, meskipun Arab Saudi mungkin ya sudah sama. Baik. Nah, jadi ini tidak bertentangan. Mungkin kalau pemerintah itu masih melihat. Iya. Nah, kalau tadi Anda sampaikan begitu ya, Muhammadiyah ini memutuskan untuk mengikuti kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT begitu. Kenapa Pak Kiai KHGT menjadi rujukan ataupun menjadi pilihan untuk kemudian digunakan? Kita ketahui ini sudah digunakan sejak tahun 2024 begitu ya Pak Kiai? Iya. Jadi itu KHGT itu kan kita sudah beralih beberapa dulu menggunakan wujudul hilal itu sekitar 30 tahun. Nah, itu mengatur kajian dari beberapa bulan itu jadi kita mengikuti KGT itu di mana saja sudah terlihat. Nanti satu negara sudah terlihat, maka sudah masuk itu tanggal 1.
Oke. Nah itu kemudian yang menjadi pertimbangannya dan juga perhitungannya. Nah lantas kalau kita melihat hari ini dari pemerintah juga ini kan akan melakukan sidang isbat. Kalau dari Muhammadiyah sendiri menyikapinya soal penyelenggaraan sidang isbat seperti hari ini seperti apa? Sementara kita ketahui bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi ini juga kan sudah punya penetapannya sendiri. Artinya ada potensi perbedaan. Tapi kami sudah mendapatkan informasi begitu ya bahwa prediksinya memang akan sama begitu. Seperti apa terkait dengan sikap dari penyelenggaraan sidang isbat dari pemerintah ini? Ya, sebenarnya Muhammadiyah menetapkan itu sebagaimana di Paudoninya di tahun 2004 itu baru itu penetapannya baru laku 2026. Jadi itu gede. Jadi itu sama itu dikaji. Nah, 27 ini nanti sudah masuk Idul Adha ya. Jadi tanggal 1 tanggal besok. Nah, sementara pemerintah itu kan baru masih pakai hisab dan ruqyah. Jadi hisab dan ruqyah untuk mendapat ruqyatnya itu dilihat dulu. Nah, kalau sudah ini melihat, maka itu dikatakan memenuhi syarat. Jadi itu kan ada elongasinya ya, menurut saya. Diawali dengan ruqyat untuk kemudian dilanjutkan begitu ya dengan hisabnya. Nah kalau setidaknya sampai dengan sore hari ini Pak Kiai, prediksi yang ada adalah warga Indonesia akan kompak merayakan Idul Adha serentak pada 27 Mei nanti. Nah tapi kita juga punya pengalaman begitu Pak Kiai yang sebelumnya ada kan beberapa kali perbedaan penetapannya baik Idul Fitri maupun juga Idul Adha. Nah sekali lagi seperti apa kalau dari Muhammadiyah menyikapi hal ini terkait dengan perbedaan? Perbedaannya dari Muhammadiyah dianggap biasa saja, itu sudah merupakan pemerintah ya. Ada dia kadang-kala perbedaan Idul Fitri, kadang-kala kemarin kan perbedaan Idul Fitri itu. Pemerintah karena dia memakai hisab dan ruqyat itu, ruqyat di ruqyat dulu baru nanti kelihatan kalau sudah memenuhi syarat, belum memenuhi syarat juga belum masuk. Maka dari itu Muhammadiyah tetap biasa saja. Maksudnya mengumumkan warganya, tapi pengikutnya ya banyak kan umum juga gitu. Ya, oke, jadi baik. Warganya Muhammadiyah. Iya, sebetulnya yang paling terpenting begitu ya bukan dari segi perbedaannya, melainkan makna yang benar-benar akan kita jalankan dari penyelenggaraan ibadah Idul Adha ini. Nah, tapi terakhir mungkin Pak Kiai yang bisa disampaikan dari Muhammadiyah terkait dengan imbauan dari penyelenggaraan Idul Adha di tahun ini seperti apa Pak Kiai? Ya, Idul Adha ini kan maknanya sangat luas ya. Itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat saja, tapi juga kalau bisa menyembelih kurban. Nah, itu makna Idul Adha yang sebenarnya karena Idul Adha itu merupakan tonggak penyembelih itu sejak zaman Nabi Adam terus nanti turun ke Nabi Ibrahim itu juga menyandarkan penyembelihan itu. Nah, karena itu warga Muhammadiyah khususnya warga Muhammadiyah itu bisa menyikapi dan menentukan meskipun nanti ada perbedaan atau mungkin itu tidak jadi masalah. Ya, perbedaan tidak menjadi masalah, tampaknya ini juga sudah menjadi satu hal ataupun makanan setiap tahunnya begitu ya, terutama adalah untuk di Indonesia. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan Kiai Haji Agus Tri Sundani selaku Wakil Ketua Lembaga Dakwah Muhammadiyah. Salam sehat selalu kalau begitu Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.